Atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, saya mengucapkan terima kasih kepada perwakilan UNICEF, NTT, NTB, dan CIS Timor yang sudah menginisiasi dan melaksanakan kegiatan advokasi untuk mendukung peluang pengembalian anak tidak sekolah kembali bersekolah level desa di Kabupaten Kupang. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil bagian dan terlibat secara aktif dalam upaya penanganan pendidikan di Kabupaten Kupang. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas SDM pada suatu tempat menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di tempat itu juga. Kesulitan ekonomi atau finansial merupakan salah satu faktor yang membuat banyak anak di Indonesia, terutama di wilayah NTT, terkhususnya anak-anak di wilayah Kabupaten Kupang, nyaris tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Selain faktor finansial, penyebab lain anak-anak putus sekolah adalah faktor kurang minat anak untuk sekolah, faktor keluarga dan lingkungan, faktor fasilitas, faktor sosial budaya, dan faktor lokasi sekolah. Jika seorang keinginannya untuk serius melanjutkan sekolah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat, anak tidak sekolah di Kabupaten Kupang tahun 2022 sampai 2023 pada 4 desa dari 177 desa kelurahan di Kabupaten Kupang yang didata, terdapat 116 anak usia 7 sampai 18 tahun yang tidak bersekolah. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mencari jalan keluar bagi anak-anak kita yang mengalami kesulitan melanjutkan sekolah atau memulai sekolahnya. Melalui pertemuan advokasi hari ini dengan UNICEF dan CIS Timor, saya berharap kita bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk mengembalikan dan mendukung anak tidak sekolah kembali bersekolah layaknya anak-anak lain yang memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah kita memulainya dari tingkat pemerintah yang paling bawah, yakni desa. Bagi Bapak Ibu perwakilan dari desa-desa yang diundang untuk mengikuti kegiatan advokasi hari ini, diharapkan bisa membantu pemerintah untuk melakukan identifikasi anak tidak sekolah, melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pendidikan untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam hal sumber daya dan keahlian dalam meminimalisir permasalahan anak putus sekolah di desa. Pesan saya bagi Bapak Ibu peserta diskusi hari ini, mari kita sama-sama bergerak menjadi agen perubahan dalam bidang pendidikan sehingga cita-cita luhur pembangunan nasional di bidang pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bisa tercapai di seluruh wilayah Indonesia. Telah dilakukan pendataan anak tidak sekolah dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat atau SIPBM di 4 desa, yaitu di Desa Jepmese, Desa Manurasatu, Desa Sarai, dan juga di Desa Babatulu. Sebanyak 116 anak usia 7 sampai 18 tahun pada 4 desa di Kecamatan Selatan dan Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, dari 1.825 anak terindikasi tidak sekolah. Dan kemudian ini anak yang berhasil direkonfirmasi untuk kembali sekolah sebanyak 46, sedangkan anak yang berisiko untuk sekolah sebanyak 714. Selain data anak tidak sekolah dari desa di atas, oleh aplikasi SIPBM terdapat juga anak tidak sekolah Dapodi Kabupaten Kupang yang menunjukkan misalnya angka putus sekolah itu ada di Desa Mausa, Desa Besau, Desa Norbanti, Desa Opelo, Desa Tambira, dan juga di Desa Perpui Timur.
Selain itu, data verifikasi akreditasi peserta didik putus sekolah dan lulus tidak dilanjutkan di Kabupaten Kupang yang dikeluarkan oleh Kemdikbud RI menunjukkan bahwa sebanyak 10.026 anak dan remaja itu belum pernah bersekolah, 1.500 anak drop out dan lulus tidak dilanjutkan sebanyak 1.668 anak. Dalam periode kerja kali ini, UNICEF bersama Cistimor bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kupang dan stakeholder terkait. Ini kami fokus untuk mendorong adanya regulasi ataupun kebijakan yang mendukung anak tidak sekolah dengan usia 7-18 tahun itu untuk dapat melanjutkan sekolah. Dan melalui data anak tidak sekolah yang ada, kami mendorong agar kebijakan yang didorong dapat memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak tidak sekolah. Selama proses dari 2023 sampai dengan Juni ini, saat ini SK atau surat keputusan tim percepatan penanganan dan penanganan pencegahan anak tidak sekolah bersama Pemkab, UNICEF dan Pemkab Kupang, UNICEF dan Cistimor sedang diusung sebagai salah satu langkah untuk penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Kupang, dan juga saya berharap akan dilanjutkan dengan adanya peraturan bupati yang akan kita gagas dalam waktu dekat, dan bisa kami berharap itu selesai di bulan Juni ini. Ibu PT, Bapak PT Kadis, Pak Sintis. Nah, apa yang mau kita harapkan dari pertemuan hari ini? Itu kami sangat berharap agar pemerintah desa, ada 13 desa yang ada, itu mampu memiliki inisiatif yang juga PMD, itu PMD dan dinas terkait, dinas PK dan juga teman-teman OPD yang lain, itu dapat mendorong anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah atau mencegah agar tidak ada anak lagi usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah, dan juga tidak ada yang putus sekolah ataupun lulus tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Itu melalui kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah desa. Mungkin itu poin dari maksud pertemuan kita hari ini, sehingga kami berharap pertemuan ini bukan sekedar